Saya akan melompat langsung ke sini ya, yang nyambung dengan Ionic. Ya. Jadi saya akan melompat ke poin G, karena poin selain yang atas tadi itu poin-poin yang khusus untuk TypeScript. Kita akan ngomong TypeScript tetapi yang berada di dalam Ionic. Yang pertama, kita akan kenalan dengan tipe-tipe data di dalam TypeScript. Nah, pada saat kita melakukan pengetikan coding di dalam Ionic menggunakan TypeScript, mau tidak mau kita pasti akan membutuhkan variabel. Nah, variabel ini pasti mempunyai tipe. Itu gayanya TypeScript. Lah, ada tipe-tipe dasar disebut dengan tipe-tipe primitif. Yang pertama ini adalah tipe boolean. Pendefinisiannya bagaimana, Pak? Jadi kalau suatu saat Anda butuh variabel boolean, misalkan saya nyekrip di home aja ya. Ini routingnya saya arahkan ke home dulu, tidak ke intro. Dan saya pakai halaman home di sini. Oke, saya matikan dulu scriptnya. Saya mulai nyekrip di sini, oke. Nah, misalkan ini, sini. Kita berada di dalam file namanya home.page.ts. Ini adalah file yang nanti bisa kita gunakan untuk melakukan scripting logika untuk halaman home, khusus untuk halaman home. Di sini di halaman home kita sudah diberikan satu prosedur ya, atau function atau metode namanya constructor. Anda masih ingat ya, dulu saya ngajari kelas di PHP ada metode namanya constructor. Ya, metode constructor adalah metode yang otomatis dijalankan pada saat kelas ini jalan atau kelas ini di running. Nama kelasnya apa? Home page. Home page sama dengan nama halamannya ya. Nah, kita bisa membuat variabel itu di dalam kelas. Kita juga bisa membuat variabel di dalam metode. Atau saya membuat metode lagi di sini. Misalkan namanya adalah coba variabel seperti ini kan. Saya bisa membuat seperti ini. Ya. Ini metode konstruktor bawaannya si Ionic, atau saya bisa membuat sendiri di sini. Bedanya apa? Kalau saya membuat sendiri maka harus ada sesuatu yang memanggil metode ini. Kalau tidak dipanggil, ya apapun isinya tidak akan jalan. Misalkan saya pengen menampilkan tulisan di sini. Di dalam konsol, perintahnya apa? Di sini kan perintahnya konsol ya .log. Nah, ini kan perintah JavaScript, tapi juga bisa dipakai di sini. Misalkan saya pengen menuliskan kata ini ada di dalam metode namanya coba variabel ya, titik koma. Saya save ya, saya save. Kan di sini akan melakukan refreshing ya. Ya. Lihat tidak akan muncul apapun. Halamannya saya ganti, maaf. Halamannya saya ganti home atau gini aja. Nah, ini tidak akan muncul apapun. Beda kalau saya nulisnya di mana? Di dalam konstruktor. Sini, dalam konstruktor. Ini ada di dalam metode konstruktor. Ya. Kalau kita lihat, nah ini kan muncul ya. Kelihatan atau tidak? Ini ada di dalam metode constructor. Ini otomatis running, otomatis dijalankan. Kenapa? Dia berada di dalam metode constructor yang otomatis jalan saat kelasnya dipanggil. Deal ya, paham ya? Jadi nanti kita bisa membuat metode-metode sendiri. Kemarin saya sudah ngajari kalian, yaitu kita membuat metode untuk bergerak, pindah halaman, ya seperti ini, ya. Kemudian ada metode-metode asli namanya constructor itu. Nah, ini bebas kita lakukan dan caranya simple, tidak ribet. Bagaimana caranya membuat metode? Anda tinggal panggil atau ketik nama metodenya, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Gila ya.
Kemudian variabel itu juga bisa kita buat di sini. Kita bisa mendefinisikan variabel itu berada di dalam kelas, tetapi di luar semua metode, atau berada di dalam sebuah metode. Contoh, saya membuat variabel misalkan nama MHS. Ya, kita lihat tadi kita punya beberapa tipe ya. Ada boolean, number, dan string. Hanya 3 ini memang. Tipe boolean, tipe number, dan tipe string. Lihat pendefinisiannya, ini nama variabel, titik 2, kemudian tipenya, kemudian nilainya. Nilai awalnya apa? Boleh dikosongi, boleh langsung dikasih nilai. Yang tipe number bedanya hanya di sini. Yang tipe string bedanya juga hanya di sini. Berarti kalau saya butuh membuat sebuah variabel yang variabel itu menggunakan tipe primitif, tipe biasa, caranya simple. Misalkan ini tipenya string. Sudah gini. Ya kan? Atau nanti buat variabel lagi, jawab, tipenya apa? Boolean. Seperti ini. Atau yang bertipe numerik. Ya, numerik misalkan kita buatnya seperti ini. Jadi tidak ada lagi omongan numerik itu integer, numerik itu single, numerik itu double, tidak ada. Yang number itu numerik, sudah mewakili semuanya nanti. Tergantung isinya. Misalkan saya isi seperti ini. Number itu saya isi awalannya angka 10. Oh, berarti ini integer. Pada saat saya isi dengan 10,5 berarti dia masuk tipe float atau tipe single atau tipe double yang bisa mengandung desimal. Seperti itu ya. Jadi kapan dia bertipe integer, kapan dia bertipe selain integer, ada desimalnya atau tidak ada desimalnya itu bergantung dari nilainya. Kalau tipenya pasti hanya satu yaitu number untuk semua angka. Negatif, positif, ada desimalnya, tidak ada desimalnya, itu tipenya pasti number di sini. Ya, pada saat kita tidak isi defaultnya, sebuah variabel itu kita definisikan seperti ini, tidak ada defaultnya, berarti nilainya itu menggunakan nilai dasar. Misalkan boolean itu menggunakan nilai dasarnya true. String nilai dasarnya berarti sama seperti kita mendefinisikan seperti ini. Kalau string berarti tipenya apa? Nilainya apa? Defaultnya ya 0. Kalau number defaultnya apa? 0 gitu. Kalau tidak kita definisikan. Tapi kalau kita definisikan dari awal, misalkan dari awal jawab itu nilainya adalah false. Ya, jawab itu nilainya false. String nama mahasiswa itu nilainya awalannya adalah Aris. Ya, TypeScript pada saat kita membuat variabel bertipe text atau string itu pasti menggunakan tanda petik ya. Petiknya boleh single, boleh double. Ini sedikit beda dengan konsol. Sisap konsol itu kalau petik tunggal itu tipenya di sini pasti char. Tidak bisa string. Kalau string di konsol itu pasti harus menggunakan tanda double. Nah, TypeScript mirip dengan apa? Mirip dengan PHP, ya kan? Tanda petik single atau petik double itu artinya tipe string. Jadi boleh saya buat seperti ini, boleh saya buat seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian kalau number ya, wes number, angka berapa terserah kalian isi, tidak dikasih petik apapun. Nah, tadi saya cerita bahwa ini mengikat. Mengikatnya bagaimana, Pak? Misalkan saya ngomong jawab ini tipenya boolean, defaultnya nilainya false. Kemudian di sini di konstruktor itu saya coba isi jawab ini dengan nilai lain. Misalkan saya ngomongnya, masih ingat ya? This jawab saya isi dengan apa? Dengan true. Oh, artinya jawab sekarang saya isi nilainya menjadi true. Benar ya, tidak ada error di sini. Tetapi pada saat tipenya bukan boolean, misalkan ini saya kasih petik. Jadi true di sini itu bukan true boolean, tapi true string.
otomatis TypeScript akan ngomong ini tidak sesuai dengan pemesanan variabelnya. Nah, kejadian inilah yang membedakan JavaScript dengan TypeScript. Kalau JavaScript tipe apapun, variabel apapun itu bisa diisi dengan nilai yang berbeda-beda. Jawab pertama saya isi boolean, nanti jawab saya isi dengan teks atau string. Kedepannya jawab saya isi dengan number, itu bisa. Kalau di sini jawab boolean, ya selamanya ini hanya bisa diisi dengan boolean. Entah itu true, entah itu false. Ya sampai sini ya. Demikian juga dengan string. String ya selamanya hanya bisa diisi dengan string. This nama MHS saya ganti dengan Kamal misalkan namanya ya, Kamal. Benar. Kenapa? Ini string atau teks. Pada saat saya isi ini dengan numerik misalkan angka 13, ini tidak mau. Karena tipenya string bukan numerik, bukan number. Atau saya isi dengan boolean, true. Ini juga tidak bisa. Tapi kalau saya isi kata-kata true, kata-kata ya ini ya, bukan boolean asli, itu benar. Ada ini, ada petik depan dan petik belakang. Ya, oke. Nah, jadi seperti ini. Dan ini nilai-nilai ini nanti bisa kita munculkan. Ya, bisa kita munculkan. Misalkan saya pengen menampilkan di sini tadi, kita belajar menampilkan di sini dulu ya. Kata-kata misalkan nama saya ya. Jadi ini kan script apa? Script JavaScript ya. Coding JavaScript, TypeScript itu kan juga JavaScript ya. Berarti saya bisa menuliskannya seperti ini. This dot nama. Berarti nanti muncul di layar ya. Tulisannya adalah nama saya titik 2 Aris. Karena di sini sudah ada defaultnya ya, yaitu Aris. Itu seperti ini. Atau kita menggunakan mode-mode sisipan. Ya, mode-mode sisipan itu seperti ini. Konsol, ini khusus untuk variabel-variabel teks ya. Perhatikan di keyboard nanti ada tanda petik, tetapi bukan petik tunggal ya, bukan seperti ini. Ini namanya petik tunggal. Ada tanda petik seperti ini. Nah, ada tanda petik seperti ini ya. Lah, TypeScript itu bisa menggunakan tanda petik seperti ini itu untuk menggantikan tanda plus ini. Jadi misalkan saya pengen menuliskan nama saya itu, nulisnya sini, nama saya titik 2, kemudian nama variabelnya. Ya, di sini. Tapi biar nama variabelnya ini hidup, ini nanti kita kasih tanda dolar dan kurung kurawal. Nah, seperti ini. Jadi konsep ini mirip dengan cara nulis ini, seperti ini. Ya, oke. Nama saya Aris. Dengan cara seperti ini. Cara yang kedua, menggunakan tanda petik yang berbeda ya. Ini letaknya ada di dekat angka 1. Tanda petik ini dengan konsep ini. Ini nanti bisa lebih simpel. Karena kita tidak memerlukan penghubung tanda plus, kemudian string diputus dulu, tanda plus, kemudian variabel, enggak seperti itu. Jadi kita bisa memunculkan itu dengan cepat nantinya. Nah, seperti ini. Atau ganti variabel, umur saya misalkan di sini ya. Umur saya this, berarti ini misalkan umurnya adalah 40. Berarti di sini umur MHS isinya, umur if ya. Nah, kayak gini. Nah, itu nanti bisa dikombinasikan. Kebutuhannya seperti apa bisa kita kombinasikan pada saat dibutuhkan. Kemudian bagaimana kalau pengen menampilkan di layar? Di layar itu berarti di sini. Nah, masih ingat ya tata cara menampilkan menampilkan tulisan di layar secara PHP dan secara Laravel. Laravel itu punya aturan seperti ini, ya kan? Nah, itu tinggal kita panggil apa? Nama variabelnya. Kita punya variabel apa? Misalnya nama MHS. Nama MHS.
Jadi ini artinya apa? Tampilkan tulisan di layar. Jadi kalau dalam PHP lah ya. Nah, kalau di sini itu tandanya seperti di dalam Laravel. Ya, tanda kurung kurawal 2 di depan dan kurung kurawal 2 di belakang. Dan ini tidak menggunakan this lagi. Kenapa tidak menggunakan this? Karena this itu dipakai di dalam metode. Seperti ini, berarti memanggil variabel yang berada di dalam kelas, tapi di luar metode. Kalau pengen dipanggil di dalam metode, maka diawali dengan this. Sedangkan di dalam tampilan .html file ini .html itu kita cukup langsung panggil ya. Maka kan muncul ini. Nah, namanya Aris. Ini ya, kelihatan ya. Jadi nama yang ada di sini juga bisa kita munculkan di situ. Umur bagaimana? Nah, misalkan kayak gini. Jadi umur MHS. Oke. MHS. List 30. Gila ya. Nah, ini disebut dengan variabel primitif. Bagaimana cara mendefinisikan dan memanggilnya. Bisa kita gunakan, bisa kita panggil, kita gunakan di dalam kelas itu sendiri, di dalam konstruktor atau di dalam nantinya metode-metode buatan kita sendiri. Ya, bisa juga kita munculkan di dalam tampilan halaman.